Salam Bapak Ibu sekalian, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Acong Supriyadi. Saya memiliki program Respi, yaitu Renungan Inspirasi. Saya berharap melalui renungan yang saya sampaikan menginspirasi kita dan memberkati setiap kita. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul dengan Arti Hidup. Majalah Times melakukan survei kebutuhan utama orang Amerika beberapa tahun yang lalu, yaitu bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan kenikmatan, tetapi kebutuhan orang Amerika. Kita tahu negara Amerika adalah negara yang sudah maju, orang-orang yang sudah maju. Ternyata kebutuhan utama mereka bukan masalah kekayaan, bukan masalah jabatan, bukan masalah kenikmatan, tetapi mereka memiliki kebutuhan, yaitu kebutuhan arti hidup. Artinya apa? Untuk apa dia dilahirkan? Untuk apa dia ada dalam dunia ini? Sehingga dia sedang mencari apa arti hidup. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Semoga kita memiliki arti hidup yang sejati di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, ada seorang artis bernama Angelina Jolie. Ya, Angelina Jolie ini seorang artis yang sangat terkenal, tetapi backgroundnya ternyata dia lahir dari keluarga broken home, sehingga dia tumbuh menjadi seorang remaja atau seorang pemudi, ya, pemuda atau pemudi, ya, yang nakal, ya. Dia terlibat dengan obat bius, dia terlibat dengan obat-obatan, sehingga hidupnya tidak karuan, ya. Nah, suatu ketika dia memerankan seorang yang sangat kaya, tetapi seorang yang dermawan, yang suka menolong orang-orang yang miskin, ya. Dia memerankan dalam film Beyond Border, ya. Dia berkeliling ke Kambodia, dia berkeliling ke Afrika, ke Thailand untuk ketemu dengan orang-orang yang menderita. Hatinya tersentuh ketika dia memerankan, yaitu seorang yang kaya, yang peduli dengan orang-orang yang menderita. Hatinya tersentuh dan hidupnya berubah. Ya, dia menemukan arti hidup ketika memerankan film Beyond Borders ini. Dan dia menemukan panggilan hidupnya. Dia terpanggil untuk melayani orang-orang yang menderita dan memberikan sepertiga dari penghasilannya bermain film untuk menolong orang-orang yang menderita. Mari kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita ini adalah mahakaryanya Allah, ya. Kita ini adalah karya seninya Allah. Kita ini adalah ciptaannya Allah yang sangat berharga, ya. Semua manusia diciptakan merupakan mahakaryanya Allah. Coba bayangkan, ya, seorang pelukis Avandi, dia bisa melukis dengan nilai estetika yang sangat tinggi, sehingga lukisannya itu bernilai ratusan juta. Ya. Ada seorang pencipta lagu, ya, beberapa hari ini ada Didi Kempot, dia bisa menciptakan lagu tentang yang bisa menyentuh hati, ya. Karena saudara, manusia itu ciptaan mahakaryanya Allah. Hingga ketika manusia itu ciptaan mahakaryanya Allah, dia diciptakan, yaitu semuanya mengandung nilai, saudara. Nah, saudara, hidup kita ini juga karyanya Allah yang agung, ciptaan Allah yang agung. Sadari bahwa hidup kita ini adalah karya yang agung.
Untuk itu mari kita melakukan karya-karya yang agung. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia di dalam dunia ini. Ya. Mari saudara kita melakukan perbuatan yang agung, perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan, perbuatan di mana kita bisa berkarya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Hidup yang agung yaitu hidup yang bernilai, hidup yang berdampak buat orang lain, hidup yang bisa dirasakan oleh orang lain, ya. Karena kita ada ciptaan agung, tentu perbuatan kita ada perbuatan yang agung, perbuatan-perbuatan yang bisa menyentuh banyak orang, ya. Sudah, apa artinya kita memiliki umur panjang tapi kita nggak berbuat apa-apa? Mari kita minta Tuhan, aku minta memiliki umur yang berkualitas, umur yang bisa di mana hidup saya dan saudara adalah hidup yang berkualitas, hidup yang berdampak, hidup yang bisa menjadi berkat, hidup yang melakukan karya-karya yang agung, karya-karya yang mulia dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita menyadari bahwa semua orang ada ciptaan karya Tuhan yang agung, mari kita menghargai karya yang agung. Jangan suka membuli orang lain, jangan suka menghakimi orang lain. Ya, berapa banyak dalam kehidupan kita seringkali menyakiti sesama kita. Ya, orang tua menyakiti anak-anaknya, suami menyakiti istrinya, istri menyakiti suaminya. Ya, dalam gereja terjadi saling menyakiti, di lingkungan saling menyakiti. Mari saudara, dalam kehidupan kita, mari kita perlakukan orang lain sebagai ciptaan yang agung. Ketika kita menyadari bahwa semua manusia ada ciptaan yang agung, maka kita tidak punya hak untuk kita membuli, apalagi menghakimi. Dan biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kita memiliki arti hidup, yaitu kehidupan yang bisa berdampak dan menjadi berkat buat orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.